Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kuliah kita pada pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Teknik Pengolahan dan Suplai Air. Pada kesempatan kali ini kita akan eh, fokus pada pembahasan tentang intake, ya, khususnya materi tentang perencanaan intake. Nah, untuk merencanakan intake ada tahapan umum dalam perencanaan ini yang harus kita perhatikan. Seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, berikut ini adalah langkah-langkah dari tahapan umum perencanaan dari IPA, instalasi pengolahan air. Mulai dari master planning, ya, pembuatan rencana master, sampai yang terakhir adalah construction atau konstruksi. Nah, di antara tahapan ini, ya, di tahapan yang ketiga dan keempat ini merupakan tahapan penting, ya, yaitu tahapan treatment option, yaitu tahapan pemilihan atau penentuan pilihan-pilihan dari pengolahan yang akan kita tentukan. Kemudian setelah treatment option ini, kita akan menentukan preliminary design atau prarancangan. Nah, disinilah nanti materi yang akan kita berikan pada kesempatan kali ini masuk dalam tahapan umum perencanaan. Nah, dalam merencanakan intake, kita harus menentukan perletakannya, ya, di mana intake akan kita tentukan untuk mengambil air baku, ya. Kalau kita lihat dari diagram ini, ya, dari urutan ini, mulai dari air baku, ya, sampai ke reservoir, urutan setelah air baku di sini adalah intake, ya, unit pengambilan, ya. Nah, terkadang unit intake itu turut digabungkan ke dalam konfigurasi unit, walaupun unit tersebut termasuk ke dalam jenis pra pengolahan. Karena tentu kita lihat di sini intake ini kenapa disebut pra pengolahan? Karena memang di intake ini belum ada pengolahan air, ya. Jadi disebut sebagai pra pengolahan. Meskipun demikian tadi sampaikan ini biasanya turut digabungkan dalam konfigurasi unit, ya. Nah, ini beberapa landasan teori tentang eh, desain dari intake. Baik, kita mulai dari definisi dari intake. Apa itu intake? Intake adalah bangunan, ya, pada lokasi sumber air yang berfungsi menyadap, ya, atau menangkap, ya, dan juga mengumpulkan. Jadi ada tiga, ya, menyadap atau menangkap dan mengumpulkan air baku untuk kemudian dialirkan ke IPA melalui sistem atau melalui pipa transmisi. Ya, kita sudah bisa membedakan apa itu pipa transmisi dan apa itu pipa distribusi. Karena kita membahas intake, maka ini terkait dengan pipa transmisi, ya, dari air baku ke IPA. Ya, nah, intake ini fungsinya tadi untuk menangkap atau menyadap dan mengumpulkan air baku. Nah, di dalam intake ini nanti ada fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk mengarahkan dan mengambil air, ya, dari sumber ke shore well. Shore well itu, ya, sumur, ya, atau stasiun pompa, ya.
Jadi ini ada tempat fasilitas untuk mengambil air baku. Nah, di dalamnya juga ada beberapa fasilitas lain seperti transmission conduit atau saluran transmisi atau pipa transmisi ini ya. Kemudian juga ada screen ya. Screen itu untuk uh, filtering ya, untuk menyaring begitu. Kemudian ada stasiun pompa atau ada yang bilang rumah pompa. Kemudian ada chemical storage ya, penyimpanan bahan kimia dan juga feed facilities ya, fasilitas pengumpan gitu. Nah, di dalam intake ini ada fitur-fitur ya. Tadi prinsip dari bangunan intake ini adalah untuk menghantarkan air secara reliable ya. Ya, secara reliable dalam kuantitas yang sesuai dan kualitas yang terbaik. Jadi ini berkaitan dengan kuantitas. Kuantitas itu nanti berkaitan dengan water sharing karena kita mengambil air baku yang bisa jadi air baku tersebut juga dimanfaatkan untuk keperluan yang lain sehingga kuantitas yang akan kita ambil tentu harus memenuhi regulasi yang ada, harus memenuhi kesepakatan yang ada. Kemudian jelas kualitas yang terbaik supaya nanti tentu dalam penentuan untuk pengolahan ya bisa lebih efisien ya. Jadi kalau kualitas airnya sudah baik, sudah terbaik, tentu pengolahannya tidak terlalu eh, complicated ya bahasanya begitu ya, atau tidak perlu advance gitu. Nah, biaya dari intake ini bisa sampai kurang lebih ya 20% dari total investasi IPA. Yang cukup besar ya, dari 20% dari IPA. Nah, karena dia letaknya di luar ya, dekat dengan sumber air baku ataupun bahkan di dalam saluran air bakunya tersebut, maka bisa terekspos kepada benda-benda natural dan artifisial. Sehingga harus didesain sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ya. Kemudian desain struktural dan hidrolis secara konservatif ya, serta pemilihan lokasi harus diprioritaskan dalam pertimbangan. Unit intake harus dapat dioperasikan ya pada saat kondisi air maksimum maupun minimum. Karena kita tahu nanti sumber air baku itu ada fluktuasi tinggi muka airnya. Biasanya musim kemarau, musim kering, dengan musim penghujan tentu ya kondisi airnya, tinggi muka airnya berbeda. Oleh karena itu nanti intake ini harus bisa eh, mengakomodasi ya perbedaan tinggi muka air tersebut ya. Artinya harus dapat dioperasikan pada kondisi air bagaimanapun ya, minimum maupun maksimum. Nah, ini hanya sebatas pemikiran kita ya, bagaimana dari sumber air ya, kemudian ada barak ya, rak-rak ya untuk screening, ada lebih lembut lagi filternya fine screen. Nah, di sini bar screen, barak maupun fine screen tentu akan menghasilkan sludge ya, sludge yang harus dipisahkan. Nah, disinilah ya, ini bagian dari unit intake yang nanti akan masuk ke dalam rumah pompa atau stasiun pompa atau shower well. Nah, baru nanti dialirkan ke IPA, fasilitas IPA ya, seperti ini. Ya, ini bisa sebenarnya kalau kita offline bisa untuk bahan diskusi. Nah, kemudian tujuan dari melakukan desain intake ini ya, ada beberapa fasilitas ya dalam penentuan, ada beberapa pertimbangan dalam menentukan fasilitas fasilitas intake tadi ya. Yang pertama tentu adalah karakteristik sumber airnya ya, bagaimana kualitas air bakunya, kemudian kebutuhan kapasitas ya, berapa kapasitas IPA yang kita miliki, kemudian variasi kualitas air ya, kemudian iklimnya, kemudian ada sumber polusi,
Dia juga memperhatikan proteksi biota air, ya, ini memperhatikan biota airnya, kemudian variasi muka airnya, ya. Kemudian ada navigasi hazard, kemudian ada juga foundation condition, ya, kondisi fondasi, kemudian sedimen dan bedload, ya, kemudian reliability dan juga pertimbangan ekonomi. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan fasilitas intake. Nah, kemudian ada persyaratan dari intake itu yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keandalan, kemudian keamanan, ya. Keamanannya artinya tidak mudah hanyut, ya, dan juga melindungi fasilitas pompa yang ada di bangunan intake. Kemudian pengoperasian minimal, ya, berarti ini berkaitan dengan nanti desainnya, dan yang terakhir tentu memperhatikan biaya operasinya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian jenis intake ini ada beberapa, ya. Setidaknya mungkin ada 4 atau 5, ya. Yang pertama adalah floating intake. Sesuai namanya floating. Floating itu artinya dia eh, mengambang, ya, ya mengambang, ya. Floating ini adalah struktur bangunan, ya, seperti tongkang. Nah, kalau ada lihat bangunan tongkang yang dia mengapung, ya, namanya, ya, yang di atas mengapung di atas air dan memiliki bangunan penunjang seperti pompa. Kemudian ada screen, ya, ada valve, ada peralatan listrik dan peralatan lainnya. Floating intake ini, ya, floating intake terapung ini digunakan pada kondisi sumber air. Syaratnya yang biasanya elevasi muka air hampir sama sepanjang tahun. Artinya tidak ada atau variasi perubahan tinggi muka air itu minimum. Gitu. Ini dia mengapung seperti ini. Ya, ini kalau kita lihat, ya, ini mengapung, ya, di atas ini bangunannya, bangunannya, dan ini adalah eh, pipa saluran transmisinya. Nah, ini discharge pipe, ya, dari sini, ya. Kita diambil dari sini. Nah, ini bayangan kita. Ini kalau misalnya airnya di bawah ini, ya tentu nggak bisa mengambil, ya. Makanya dikatakan tadi floating intake ini digunakan kalau perbedaan elevasi muka air ini tidak berubah terlalu tinggi. Ya, artinya elevasi muka air hampir sama sepanjang tahun. Nah, berikutnya ada submerge. Submerge itu saya namanya, ya, tenggelam, ya, tercelup, ya, ya. Jadi submerge intake ini kalau kita lihat dari samping seperti ini, ya. Jadi ini ada airnya, bangunan air. Nah, di sini adalah discharge pipe, ya. Jadi bangunan saluran transmisinya. Ini kalau dari atas, ya. Ya, ada grading seperti ini. Submerged intake ini juga digunakan pada sumber air yang memiliki sedikit perubahan elevasi air muka, ya, elevasi muka air sepanjang tahun, ya. Konstruksi submerged intake terbuat dari beton, ya. Ini konstruksinya di sini nanti dengan bentuk kotak, ya, dengan atas terbuka, ya. Kayak di atas ini, ya. Kita lihat seperti ini terbuka, ya. Ini jenis yang kedua adalah submerged intake. Kemudian jenis yang ketiga itu adalah tower intake, ya. Sesuai namanya tower, ya. Tower intake digunakan untuk badan air dengan fluktuasi yang tinggi. Nah, nanti kalau ini kalau ada badan air di sini, ini badan airnya. Ini kalau ada fluktuasi, tower intake ini masih mengakomodasinya. Nah, ini adalah pengambilannya, ya, pengambilan di start pipanya, ya. Jadi sini transmisinya seperti itu. Ada bentuknya seperti ini, ada bentuknya seperti ini. Ya. Tower intake dibangun di dekat perairan lepas yang dihubungkan dengan jembatan dengan jarak tertentu dan hanya dapat dicapai dengan perahu. Nah, ini jadi kayak seperti eh, perairan lepas, ya. Nah, di sini ada wet intake yang di sini, wet, ya. Wet itu artinya dia berarti basah, ya. Ada juga dry intake, ya, artinya kering, ya, seperti ini. Jadi bedanya nanti ada di struktur di sininya, ya, wet intake dan juga dry intake. Kemudian ada shore intake, ya. Shore intake ini digunakan untuk perairan yang dalam, ya. Jadi lepasnya untuk perairan, ya, yang cukup dalam. Struktur shore intake, ya, biasanya terbuat dari beton dengan atas terbuka.
Kemudian ada peer intake. Peer intake namanya peer itu dermaga ya. Peer intake terletak di dekat perairan lepas dengan kedalaman yang dangkal ya. Beda dengan shore intake. Strukturnya juga sama tapi ya strukturnya bisa dari beton maupun dari besi. Ya, seperti ini ya shore intake. Ya. Nah, di sini ada pipa pengambilannya ya, pipa discharge pipe ya gitu ya. Oke, nah sekarang kita ke desain intake ya. Untuk melakukan desain intake ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Setidaknya di sini ada 9 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah reliabilitas. Reliabilitas ini nanti akan memperhatikan variasi muka air dan instabilitas dari saluran. Ya, jadi perbedaan tinggi muka airnya ya ini diperhatikan reliability-nya. Tadi memilih misalnya apakah shore intake ya, apakah submerged intake atau floating intake ini memperhatikan reliabilitas. Kemudian fleksibilitas ya, ini pengambilan air pada berbagai kedalaman. Artinya dia fleksibel, bisa untuk berbagai macam kedalaman. Kemudian memperhatikan pelindungan, artinya kita memperhatikan strukturalnya ya, hidrolik, short, es, banjir, debris, perahu dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Jadi terlindung dari beberapa kejadian ini. Kemudian lokasi ya, pengambilan lokasi ini tentu mencari tempat yang kualitas airnya terbaik, terbaik as much as possible, gitu ya. Kemudian pencegahan ya ini ya setidaknya intake itu nanti harus bisa mencegah objek-objek yang dapat merusak fasilitas intake seperti pompa dan fasilitas pengolahan. Kemudian ruangnya memadai. Memadai itu artinya dia secara ergonomika mudah untuk melakukan maintenance, ya untuk pembersihan dan untuk perawatan peralatan rutin. Kemudian fasilitasnya ini tentu memperhatikan pemindahan pompa dan perlengkapan lain untuk inspeksi dan perawatan. Ya, memiliki tempat lokasi yang memungkinkan dilakukan hal-hal ini. Ya. Kemudian aquatic life itu memperhatikan tadi ya biotal air ya dengan mencari lokasi dan desain yang sesuai untuk minimalisasi ya, pencemaran air. Kemudian ruang dan fasilitas ini untuk menerima, menyimpan ya termasuk di dalamnya mengumpan bahan-bahan kimia ya kalau memang diperlukan. Jadi ada fasilitas ruang, ada fasilitas ini ya, ruang dan fasilitas. Nah, ini beberapa data yang harus dipersiapkan ya di dalam mendesain intake. Yang pertama yang paling penting ini menjadi hal tentang water sharing ya, penggunaan air ya, pembagian air ya. Jadi karena kita mengambil air tadi yang saya katakan bisa juga air tersebut bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang lain, maka hak penggunaan air ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi ya perebutan pemakaian air katakanlah dari kabupaten dan kota madya ya. Karena oleh karena itu harus ada regulasi yang jelas dari pengambilan sumber air. Ya, makanya biasanya ada debit andalan atau debit minimum yang bisa ditentukan. Kemudian bagian sungai ya dengan kualitas air baku terbaik ya supaya nanti IPA-nya minimum ya. Kemudian arus yang mengancam keamanan struktur intake ya juga harus diperhatikan ya jangan sampai rusak strukturnya. Kemudian bentuk ambang sungai, kemudian kondisi iklim dari suatu daerah setempat ya. Ini juga harus diperhatikan ya khususnya adalah kecenderungan arah angin dan faktor air yang bisa mempengaruhi nanti gelombang air ya. Kemudian ketersediaan sumber air ya, ini kita dari segi kuantitas air maupun dari ketersediaan sumber tenaga. Kemudian lokasi ya, memperhatikan jarak dari rumah pompanya. Kemudian juga kemungkinan gangguan ya dari benda-benda yang terapung ya. Kemudian fluktuasi muka air ya, yaitu pada taraf muka air terendah ini supaya inlet tetap berada di bawah permukaan air. Jadi intake-nya tadi harus mengakomodasi ini ya taraf muka air terendah. Kemudian adanya akses yang baik guna untuk perawatan dan perbaikan ya. Jadi ini bisa si OP ya, Operation and Maintenance. Kemudian peraturan yang ditetapkan oleh departemen yang bersangkutan. Kemudian juga memastikan navigasi perairan ya, termasuk navigasi hazard tadi ya. Kemudian informasi kondisi geografi dan geologi.
kemudian efek terhadap kehidupan akuatik yang ada, dan juga pertambahan fasilitas di masa yang akan datang. Artinya dia kalau ada peningkatan kuantitas air yang akan diambil, ya fasilitas atau tempat intiknya sudah mempertimbangkan hal tersebut. Nah, bagaimana tentang kapasitas intik? Ya, fasilitas intik sangat sulit untuk ditingkatkan kapasitasnya. Oleh karena itu nanti di dalam desain itu harus mengakomodasi jangka waktu yang panjang ya, minimal 20 sampai 40 tahun. Dan tadi katakan investasi intek ini mencapai kurang lebih 20% dari total biaya IPA. Oleh karena itu investasi awalnya sangat tinggi ya, tidak diikuti dengan biaya rutin dengan biaya rutin untuk peningkatan kapasitas. Ya, makanya harus ya bisa berlangsung lama. Ya, saya pernah berkunjung di fasilitas intik ya di salah satu IPA di Cilegon sana ya, di Banten. Itu jaraknya cukup jauh ya, dan sampai sekarang masih eh, berjalan dengan baik gitu. Ya, meskipun ya dia tidak ada apa peningkatan kapasitas misalnya ya, tapi masih kondisinya sangat baik gitu ya. Di sana ada nama istilahnya rumah pompa. Nah, dia mengambil dari sumber air permukaan, jadi air sungai ya. Kemudian ada intake, reliability, dan redundancy. Reliability intake ini sangat esensial ya, terutama untuk sistem single intake ya, cuma satu pengambilan. Kemudian satu IPA besar ini menggunakan multi intake biasanya. Kenapa? Karena misalnya bisa jadi satu sumber tidak cukup, maka ada namanya multi intake ya, duplicate intake structure ya. Ada beberapa. Nah, ini ada bahan diskusi ya. Misalnya apa sih kerugian dari duplicate intake ya, intake yang lebih dari satu, dan juga intake single ya, atau single intake ya. Nah, di sini ada istilahnya redundancy ya tadi ya, karena duplicate ya, multi intake ada redundancy. Ini akan meningkatkan ya penekanan bahwa ya dibutuhkan periodisasi inspeksi maupun pemeliharaan ya. Jadi inspeksi dan pemeliharaan dari masing-masing komponen ya. Nah, kalau single intake ya, kalau ada kerusakan ya artinya apa? Ada kerusakan atau ada kegagalan dari suplai air. Nah, ini ingat, ini beberapa hal nanti ketika kita membahas single intake dan multi intake ya. Kalau redundansi ini berkaitan dengan nanti pemeliharaan dan infeksi, tentu biayanya ya lebih banyak karena ada komponen intake juga semakin banyak. Tetapi kalau single intake ini ya, apabila terjadi kerusakan, kegagalan sistem, maka akan terjadi kegagalan suplai. Artinya air bakunya ya tidak bisa disuplai ke IPA. Oleh karena itu ya ada kondisi emergensi ya, ya, dan bisa menjadi water supply disaster, bencana suplai air ya, begitu. Nah, ini ya, jadi plus minusnya ya, kalau kita istilahnya kalau kita punya cadangan intake ya aman gitu kalau ada kerusakan satu intake. Tetapi tentu biaya ya untuk inspeksi dan maintenance akan lebih besar gitu. Tapi kalau single intake kalau rusak ya, meskipun biayanya lebih murah, tapi kalau rusak ya, kalau ada kegagalan maka pipa bisa berhenti. Nah, ini juga menjadi kendala. Jadi ini plus minus ya, advantage maupun disadvantage dari single intake maupun multi intake. Nah, ini beberapa hal yang diperhatikan dalam pemilihan lokasi. Yang pertama adalah kualitas air, ya, kualitas kedalaman airnya, ya, kondisinya ya, navigasi ya, dan macam-macam di sini yang harus diperhatikan ya nanti, dan termasuk biayanya. Ya, ini ada beberapa catatan yang harus dipertimbangkan ketika beberapa kriteria ini dipilih. Sebagai contoh misalnya kualitas air, ya harus perhatikan ya beberapa eh, air drainase ya, kemudian air limbah ya, kemudian danau dan arusnya ya. Ini yang nanti menentukan kualitas maksudnya ya. Ya, kemudian
kedalaman air dan juga variasinya. Ya. Nah, kemudian kalau kedalaman air ya ini berkaitan dengan kuantitas ya. Ini harus diperhatikan nih kalau di daerah yang subtropis itu adalah ice problem misalnya. Ya, ini contohnya aja ya. Jadi ini beberapa nanti harus diperhatikan dalam penentuan lokasi intake. Kemudian tipe-tipenya ya tadi sudah dibahas juga ya. Tadi ada tower, ada shore, ada floating, submerged dan macam-macam. Nah, ini beberapa catatan nanti yang harus diperhatikan di dalam pemilihan tipe intake. Nah, nanti termasuk di praktikum Anda akan memilih salah satu tipe intake. Nah, kemudian pintu air. Nah, ini sudah lebih detail lagi ya. Karena pintu air ini tempat pengambilan air tadi ya di intake-nya. Ini dibutuhkan karena muka air pada sumber mengalami fluktuasi. Ya, sedangkan ya kelebihan pengaliran dapat memperlambat aliran sehingga perlu diadakan pembukaan pintu air agar diperoleh capaian debit pengaliran. Nah, ini berfungsi untuk mengatasi hal-hal yang mengharuskan proses pengaliran pada saluran intake dihentikan. Misalnya saluran intake sudah sangat kotor ya, dan terlalu banyak endapan lumpur yang harus dibersihkan. Nah, maka pintu air ini juga harus mengakomodasi kondisi ini. Nah, pintu air ini diletakkan di awal intake ya, namanya pintu ya, masih di awal ya, di depan. Tepat, nah ini ya, kurang lebih 1,5 meter dari pembelokan sungai. Pintu air ini digunakan untuk mengatur debit air sungai yang masuk ke saluran intake. Nah, di sini kita akan menghitung head loss-nya yang terjadi akibat pintu air ini dengan menggunakan persamaan ini. Head loss sama dengan Q dikali HR dikali B dibagi 2,746 kuadrat. Ya, di mana Q adalah debitnya, kemudian HR adalah head loss akibat pintu, ya, kemudian H adalah tinggi bukaan pintu, kemudian B adalah lebar bukaan. Nah, gitu. Nah, kemudian nanti H ini juga nanti bisa ditentukan menggunakan rumus ini ya. Ya, H sama dengan KV kuadrat dibagi 2G. Ya, di mana V adalah kecepatan aliran ya, diambil kecepatan yang maksimum. Di mana K koefisien head loss ini kita menggunakan rumus ini ya. Dan kalau kita balik ya. Sehingga persamaan di atas ini kalau dua persamaan ini kita substitusi nanti akan mendapatkan persamaan H sama dengan V kuadrat dibagi 2,76 ya kuadrat ya V kuadrat dibagi 2,76 kuadrat. Nah, ini untuk menghitung head loss-nya. Kalau kita lihat ini semakin tinggi ya kecepatan alirannya, semakin tinggi juga head loss-nya. Kemudian saluran dan kapasitas intake ya. Pada saluran intake ya perlu diperhatikan kecepatan pengaliran ya agar tidak terjadi pengendapan pasir pada saluran dan materi yang berukuran besar ya yang dapat bertahan pada bar screen-nya. Ini bar ya. Kemudian kecepatan yang terlalu besar tidak dapat dibenarkan karena dapat menggerus saluran ya, merusak saluran, merusak strukturnya. Kemudian penentuan kecepatan ya juga perlu untuk merencanakan kehilangan tekanan pada bar screen. Kecepatan yang dianjurkan untuk saluran intake ini ya, ini salurannya apa kecepatannya 0,6 sampai 1,5 meter per detik dengan waktu detensi dalam intake itu sekitar 20 menit ya. Nah, untuk penentuan dimensi intake ya didasarkan pada ya ini persamaan dasar dalam mekanika dan hidrolika ya dalam apa hidrolikanya adalah persamaan kontinuitas dan persamaan Manning. Persamaan kontinuitas itu Q ya, Q sama dengan A kali V di mana Q adalah debit, influent ya, kemudian A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan aliran. Kemudian berdasarkan persamaan Manning, V ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini ya. Per N adalah bilangan Manning, ya dikali R pangkat 2 per 3, di mana R adalah jajar hidrolis, dikalikan S adalah slope hidrolis ya, ya pangkat setengah atau akar S ya. Jadi ini rumus Manning ya gitu. Kemudian desain satu ini lokasi dan layout struktur intake ya, contohnya seperti ini ya. Katakanlah ini contoh lokasi intake ya. Di dam begitu ya, diambil di ini ya. Ini kemudian intake-nya ya, ini pas belokan tadi ya. Ya ini diambil ya. Jadi pas belokan diambil intake-nya. Nah, ini pipa transmisinya. Ya ini diambil gitu ya. Nah, ini yang ini
diperbesar menjadi ini. Nah, ya, zero intake ya, ini nanti akan dibuat apa di ini ya. Eh, apa pengambilannya. Di sini ada connecting conduit ya, saluran koneksi, kemudian screen ya, filternya ya, dan raw water pump station. Ya, ini untuk lokasi dan layout dari struktur intake. Kemudian ini juga layout struktur intake lebih detail ya, nanti Anda yang akan gambar seperti ini ya. Nanti di praktikum akan lebih detail lagi. Ya nanti silahkan digambar seperti ini ya, seperti ini ya. Untuk bangunan intake ya. Nah, berikutnya bagian tadi ada pintunya, ada screeningnya juga ya. Screening ini ya biasanya ada di intake ya, adalah unit operasi pertama. Nah, ini sudah mulai ada pengolahannya. Itu yang pertama pada sistem pengolahan air minum dan air buangan ya, air limbah. Pada prinsipnya alat ini bekerja dengan cara menginterupsi aliran air. Nah, diinterupsi ya. Unit ini berfungsi untuk menyisihkan partikel-partikel besar ya yang terbawa oleh air agar alat-alat yang digunakan pada proses pengolahan selanjutnya terlindungi dari berbagai gangguan dan kerusakan. Sehingga apa? Sehingga proses dapat berjalan dengan lebih baik, lebih mudah, dan lebih cepat. Alat-alat tersebut seperti apa? Pompa, valve, maupun pipa. Alat yang digunakan pada proses screening ini ya disebut screen ya. Memiliki besaran bukaan tertentu ya, dan biasanya ukurannya seragam yang mampu menahan material kasar ya, berukuran besar yang terdapat pada sumber air baku maupun air buangan. Ya, tujuannya ini ya, dia memfilter, mencegah material-material besar ini masuk ke dalam IPA ya itu. Elemen screen dapat berbentuk batang-batang paralel, namanya bar screen, atau juga berupa tongkat atau kawat, kemudian kisi-kisi ya, kawat jala atau wear mesh, atau piringan dengan lubang-lubang disebut dengan perforated plate ya. Untuk bentuk bukaan juga bisa berbagai macam, namun ya umumnya berbentuk batang atau lingkaran. Screen yang berupa batangan biasa disebut sebagai bar screen ya, nanti yang akan dibahas ya, ataupun barak ya, adalah yang paling banyak dipakai. Ukuran besar bukaan tergantung pada ukuran materi yang hendak ditahan ya, hendak difilter. Semakin kecil bukaannya, semakin banyak materi yang dapat tersisihkan. Namun, berarti semakin besar head loss-nya ya. Ini prinsip hidrolika ya, di mana tinggi muka air sebelum screen akan jauh lebih besar atau lebih tinggi dari tinggi muka air setelah screen. Kemudian jarak tipikal antar bar screen ya, antar bar pada bar screen adalah sekitar 5/8 in atau 15 mili atau lebih. Jarak tipikal antar bar yang antar batang tadi. Sedangkan screen memiliki lubang-lubang tadi kurang lebih ya kurang dari 5/8 inch. Kemudian head loss air yang melalui screen dapat diperoleh melalui ya tabel manufaktur ya, atau menggunakan rumus-rumus sebagai berikut. Ini untuk head loss-nya ya. Ini head loss dalam screen ya, rumusnya HL head loss ya, yang digunakan ya melalui tabel manufaktur seperti ini ya. Seperti C dikali Q kuadrat dibagi 2GA, di mana C adalah koefisien aliran pada screen, kemudian Q adalah debitnya ya, dan A adalah luas efektif atau luas penampang dari screen di bawah permukaan air ya. Sedangkan kehilangan tekanan pada barak ya, head loss-nya ini ya 1/0,7 dikali V kuadrat, V besar ya. Kecepatan aliran melalui lubang barak mau dikurangi V kecil, pendekat kecepatan ya dalam upstream channel ya, dibagi 2G. Ini adalah untuk tekanan di baraknya. Nah, ini layoutnya, ini nanti juga bisa digambar ya untuk course screen ya, ya seperti ini layoutnya ya. Nanti lebih jelas di ini ya, di sini ada nih ya, ini bentuknya ya course screen-nya yang nanti dia akan menyaring material-material ya. Oke, saya kira itu nanti lebih detail untuk core screen maupun intake nanti akan dibahas di praktikum. Demikian yang bisa disampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan bisa melalui chat room di IPB Mobile maupun bisa chat ke saya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada
pertemuan kali ini, pertemuan ke-9. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.